dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kami yang pertama yaitu konsep perlindungan dan penegakan hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hak asasi yang masih ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa di antaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga Anda, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. UU ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual atau HKI. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan lain sebagainya. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan. Hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah. Keluarga dan masyarakat akan tertib, aman dan tentram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan.
perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Negara wajib melindungi rakyatnya dari berbagai ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan agar dapat mewujudkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu tegaknya supremasi hukum. Hukum memiliki kekuasaan untuk mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara dan pemerintah diatur oleh hukum. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat negara. Kedua yaitu tegaknya keadilan. Kita semua tahu bahwasanya tujuan hukum dibuat yaitu untuk memberikan keadilan bagi semua warga negara. Wujud dari keadilan tersebut yaitu semua warga negara berhak dan bebas melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga yaitu mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan yang damai merupakan harapan bagi semua orang. Perdamaian akan terwujud apabila semua orang merasa dilindungi atas setiap hak dan kewajibannya. Menurut Sujono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata hanya untuk menegakkan hukum yang berlaku, tetapi karena ada faktor-faktor lainnya. Yang pertama yaitu hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, undang-undang haruslah dibuat sesuai dengan kondisi dan keadaan di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Yang kedua yaitu penegak hukum. Ini pihak-pihak yang langsung ikut serta dalam proses penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya masing-masing, sesuai dengan peranannya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut dibuat atau diberlakukan. Maksudnya yaitu masyarakat harus mengetahui dan mematuhi hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya hukum bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat yaitu sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keberhasilan bagi para penegak hukum. Yang terakhir yaitu kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa dalam pergaulan hidup manusia. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang berlaku pada hukum, yaitu nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik untuk dianut dan apa yang dianggap buruk untuk dianut. Materi yang kedua yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menciptakan atau menegakkan keadilan dan kedamaian. Peran yang pertama yaitu peran anggota Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat dengan Polri. Anda tentunya sudah sering sekali bertemu dengan anggota kepolisian. Berbagai macam peran yang telah mereka tampilkan. Contohnya, mengatur lalu lintas, menegakkan keamanan, terus memberantas penyalahgunaan narkoba, memberantas gerakan-gerakan terorisme, dan lain-lain. Kepolisian Republik Indonesia atau disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang memiliki peran dalam menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam negeri ini, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dalam masyarakat dalam rangka tegaknya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam proses penegakan hukum, dalam pasal KUHP, polisi sebagai penyidik utama dalam menyelesaikan berbagai kasus kejahatan secara umum, gunanya untuk menumbuhkan keamanan dan menciptakan keamanan dalam negeri. Dan juga dalam pasal 16 URI nomor 2 tahun 2002 telah disampaikan berbagai macam kewenangan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tidak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi tiga bidang berikut, yaitu pertama, di bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Yang kedua, di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang ketiga, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Peningkatan kesadaran untuk masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, dan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Tiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Lembaga yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, terus Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan peradilan, dan mereka dibersihkan dari segala intervensi baik dari lembaga eksekutif, legislatif maupun lembaga-lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman tersebut diselenggarakan oleh seorang hakim. Hakim adalah pejabat peradilan agama yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan sebuah rangkaian yang dilakukan oleh hakim untuk menerima, mengawas, dan memutuskan sebuah perkara dalam yang sesuai dengan azas jujur, bebas, dan tidak memihak dalam sebuah pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim dibagi menjadi tiga. Yang A, hakim dalam Mahkamah Agung disebut juga hakim agung. Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta peradilan khusus yang berada dalam peradilan tersebut. Yang C, hakim dalam Mahkamah Konstitusi disebut juga dengan hakim konstitusi. Tugas hakim yaitu melakukan proses peradilan yang dilakukan dalam sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Maka dari itu terdapat dua perbedaan konsep. Yang pertama itu peradilan merupakan proses mengadili suatu perkara, sedangkan pengadilan merupakan tempat untuk melakukan sebuah peradilan. Yang keempat, peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat
pencari keadilan, termasuk upaya memperdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Adapun beberapa persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia adalah sebagai berikut. Berwarga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan tindakan penjara 5 tahun atau lebih, serta berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Adapun yang menjadi hak-hak advokat adalah sebagai berikut. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik, profesi, dan peraturan perundang-undangan. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara dan menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik, profesi, dan peraturan perundang-undangan. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat adalah sebagai berikut. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Yang kelima, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun KPK mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini juga memiliki beberapa tanggung jawab sebagai berikut. Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi,
menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu, KPK berpedoman pada azas sebagai berikut. Kepastian hukum, yakni azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Yang kedua, keterbukaan, yakni azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, akuntabilitas, yakni azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, kepentingan umum, yakni azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang kelima, proporsionalitas, yakni azas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Materi yang ketiga yaitu tentang dinamika pelanggaran hukum. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu berbagai kasus pelanggaran hukum. Kita tentunya pernah mendengarkan peristiwa pembunuhan dan juga perampokan yang terjadi di suatu daerah ataupun daerah kita sendiri, dan kita pastinya juga tentu pernah melihat bahwa ada seorang pejabat yang melakukan korupsi di televisi. Nah, pembunuhan, perampokan, dan korupsi tersebut merupakan sebagian contoh dari pelanggaran hukum. Jadi, apa itu sebenarnya pelanggaran hukum? Dan mengapa pelanggaran hukum itu bisa terjadi? Pelanggaran hukum disebut juga dengan perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang telah terjadi. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang telah berlaku. Misalnya kasus pembunuhan tadi merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan kehidupan. Saat ini, kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita ini. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Berikut ini saya akan berikan contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan, baik itu keluarga, baik itu lingkungan sekolah, masyarakat, ataupun lingkungan bangsa dan negara. Baiklah, yang pertama yaitu pelanggaran hukum dalam lingkungan keluarga, diantaranya yang pertama mengabaikan perintah orang tua, yang kedua mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, yang ketiga ibadah tidak tepat pada waktunya, yang keempat menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak, yang kelima tonton TV sampai larut malam, dan yang keenam bangun kesiangan. Yang kedua, kita dapati pelanggaran hukum di lingkungan sekolah, diantaranya mencontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru, dan berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolah. Yang ketiga, kita lihat pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat, diantaranya ada beberapa. Yang pertama, mangkir dari tugas ronda malam. Yang kedua, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas. Yang ketiga, suka main hakim sendiri. Yang keempat, mengonsumsi obatan-obatan terlarang.
dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita dapati kasus pelanggaran hukum ini yang terjadi di lingkungan bangsa dan negara. Contohnya, di antaranya yang pertama tidak memiliki KTP, yang kedua tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, yang ketiga melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan uang, ataupun pembajakan karya orang lain dan sebagainya. Yang keempat, melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. Yang kelima, tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum ataupun golput. Dan yang keenam, merusak fasilitas negara dengan sengaja. Jadi itulah kasus-kasus berbagai kasus pelanggaran hukum, baik itu yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum itu sendiri. Jadi bisa kita lihat sanksi terhadap pelanggaran itu sangat banyak ragamnya. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma ataupun hukum itu berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini sanksi-sanksi yang berlaku di masyarakat. Yang pertama yaitu ada norma agama. Norma agama merupakan petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, baik itu rasul ataupun nabi, yang berisi perintah ataupun larangannya. Contohnya beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Jadi sanksinya tidak langsung diterima karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, atau yang akan didapatkan itu adalah pahala ataupun dosa nantinya. Yang kedua, ada norma kesusilaan. Pengertiannya yaitu pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia sendiri tentang baik buruknya suatu perbuatan tersebut. Contoh-contohnya berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang dapat merasakannya, yaitu misalkan rasa bersalah dalam diri kita ataupun rasa menyesal, malu, dan sebagainya. Yang ketiga, ada norma kesopanan, yaitu pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia dalam masyarakat itu sendiri. Contoh-contohnya, menghormati orang yang lebih tua daripada kita, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksi yang diberikan itu tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, ataupun pengucilan dalam pergaulan. Yang terakhir yaitu adalah norma hukum, di mana pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma hukum ini berisi perintah dan larangan. Contoh-contohnya yaitu harus tertib, harus sesuai dengan prosedur, dan dilarang mencuri. Sanksi yang diberikan tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Jadi dalam sanksi-sanksi dan norma dalam masyarakat ini disebutkan bahwa sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal itu dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah tegas. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup. Yang pertama ada hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara. Yang kedua ada hukuman tambahan yang terdiri atas yang pertama pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan yang ketiga pengumuman keputusan hakim. Itu yang termasuk ke dalam sifat hukum yang bersifat tegas. Yang kedua adalah nyata, yang berarti adanya aturan-aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumannya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contohnya pasal 338 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi itu sifat dari norma hukum, yaitu adalah tegas dan nyata. Jadi sanksi hukum yang diberikan oleh negara ini melalui lembaga-lembaga peradilan nantinya.
Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dalam pergaulan, bahkan paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempatnya. Saya. Setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya tadi, tentunya sekarang keyakinan kita terhadap pentingnya perlindungan dan penegakan hukum semakin tinggi. Nah, keyakinan tersebut harus kita buktikan. Salah satunya yaitu dengan berpartisipasi dalam proses perlindungan dan penegakan hukum. Wujud dari partisipasi tersebut adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan sikap kepatuhan atau ketaatan kita terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum sendiri mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat kita lihat dalam perilaku yang diperbuatnya. Di antaranya yang pertama, disenangi dalam masyarakat pada umumnya. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, menciptakan keselarasan. Yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum. Dan yang keenam, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Perilaku yang mencerminkan sikap kepatuhan terhadap hukum dapat kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, berbangsa dan bernegara, sebagai bentuk perwujudan partisipasi kita terhadap perlindungan dan penegakan hukum. Baiklah, saya akan mencoba menyampaikan beberapa contoh bentuk partisipasi kita dalam perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama yaitu dalam kehidupan di lingkungan keluarga, yaitu kita dapat mematuhi kedua orang tua, menghormati anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan anggota keluarga lainnya, dan beribadah tepat waktu, serta melaksanakan peraturan yang telah disepakati bersama. Yang kedua yaitu dalam kehidupan di lingkungan sekolah, yaitu kita dapat menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya, memperhatikan ketika guru menjelaskan, menghormati sesama teman, memakai pakaian sekolah yang telah ditentukan, dan tidak mencontek saat ulangan. Yang ketiga yaitu dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, yaitu kita dapat melaksanakan norma yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, kita dapat bertugas ronda malam atau mengikuti kerja bakti di sekitar rumah kita. Contoh lainnya yaitu kita menghormati tetangga yang berada di sekitar rumah kita dan tidak melakukan kekacauan seperti tawuran, berjudi, atau melakukan kekacauan-kekacauan yang dapat mengganggu tetangga-tetangga kita. Dan yang terakhir, dalam kehidupan di lingkungan berbangsa dan bernegara, sikap yang dapat kita lakukan yaitu bersikap tertib ketika berlalu lintas, memiliki KTP, memiliki SIM, membayar pajak, dan mengikuti pemilihan umum. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.